Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, kita langsung saja pada kegiatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi terkait e-vote untuk pemungutan suara yang akan diadakan pada tanggal 15 Juni mendatang. Baik, kita langsung saja. Next. Berdasarkan SK 04 KPRM FPB Untan nomor 04/TAP KPRM
FEB-Untan-4-2022 tentang aturan kampanye, pemungutan dan rekapitulasi suara. Pasal 9, ayat 1, pemungutan suara dilakukan secara serentak. Pasal ayat 2, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPRM. Ayat 3, KPRM bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara. Next. Kemudian untuk pasal 10, ayat 1, pemungutan suara dilakukan dengan sistem electronic vote melalui website Pemirama yang ditetapkan oleh tim IT Pemirama. Ayat 2, di dalam sistem sebagaimana dimaksud ayat 1 terdapat surat suara yang berisi nomor, gambar, dan identitas calon dan pasangan calon. Ayat 3, untuk dapat memilih calon dan pasangan calon, pemilih wajib memasukkan NIM dan password syakat pada menu login dengan benar. Ayat 4, pemberian suara dalam Pemirama dilakukan dengan hanya satu kali pada salah satu calon dan pasangan calon dengan menandai atau mengklik gambar calon yang bersangkutan. Ayat 5, ketentuan lain tentang pemungutan suara ditentukan oleh KPRM. Baik, selanjutnya kita akan untuk suara sah. Poin pertama yaitu tidak menggunakan penutup wajah seperti masker, cadar, kain, dan lain-lain. Kemudian untuk poin kedua, pencahayaan yang baik dan jelas. Poin 3, foto tidak buram atau blur. Yang keempat, foto wajib menampilkan keseluruhan wajah dengan jelas. Next. Nah, untuk suara tidak sah, yaitu menggunakan penutup wajah seperti masker, cadar, kain, dan lain-lain. Kemudian pencahayaan gelap atau tidak nampak jelas. Kemudian foto tidak jelas, buram atau blur. Kemudian dilarang menggunakan kacamata dengan lensa berwarna gelap sehingga menutupi area mata atau membuat wajah tidak jelas. Nah, berikutnya tata cara pemilihan. Yang pertama, login ke alamat pemirama.untan.ac.id menggunakan NIM dan password syakat. Bagi pengguna Android disarankan menggunakan Google Chrome. Bagi para pengguna iOS disarankan menggunakan peramban Safari atau akses melalui laptop atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian setelah masuk ke halaman akan diminta konfirmasi menyetujui untuk memilih. Kemudian klik kontak yang bertuliskan ya, saya menyetujui. Kemudian klik kirim pernyataan. Setelah itu, halaman akan meminta foto selfie. Klik cekrek dan pakai foto ini atau pastikan foto yang digunakan jelas, tidak menggunakan penutup wajah, memiliki pencahayaan yang baik dan tidak buram. Kemudian dikarenakan kandidat Cagupma dan Cawagupma adalah calon aklamasi, maka tidak perlu dipilih. Cukup klik OK pada tulisan kandidat tidak ada atau aklamasi. Kemudian Anda akan diarahkan pada bagian pemilihan calon ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Silakan klik foto calon pilihan Anda. Lalu klik selanjutnya. Dan di akhir halaman akan ada kalimat terima kasih telah memilih. Anda luar biasa. Baik, berikut tutorialnya.
Baik, tadi itu adalah tata caranya. Nah, bagi kawan-kawan dari forum online, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Dinda Bastriani. Kapan video tata cara pemilihan disebarluaskan? Karena menurut saya ini dengan sosialisasi ini kurang efektif gitu kan. Nah, untuk penyebaran dari video tata cara ini akan dilakukan setelah sosialisasi ini. Dan itu akan disebarkan melalui yang pertama akun Instagram dari KPRM sendiri, kemudian akan disebarluaskan melalui grup-grup WhatsApp yang ada di FPB ini. Maksudnya grup-grup prodi dan juga UKM HMJ. Begitu, Kak. Baik, untuk mengenai uji publik, ini dari kami tidak ada melakukan uji publik karena dari kami sendiri sudah melakukan uji publik di internal KPRM dan itu sudah alhamdulillah sudah bisa dibilang bakal aman nantinya.
Nah, untuk pengguna iOS ya, seperti iPhone itu sendiri bisa menggunakan peramban Safari. Nah, jika tidak bisa, nah maka coba untuk melakukan melalui laptop atau perangkat elektronik yang lainnya gitu. Oke. Untuk semisal ada dari pemilih nanti berkendala di hari hanya ndak bisa milih karena itu tadi menggunakan apa HP iPhone. Nah, itu dari sistem e-vote sendiri ini memang tidak sempurna gitu. Jadi semisal memang itu tidak bisa dipakai, jadi itu termasuk dengan dalam kendala teknis dari sistem itu sendiri. Jadi untuk KPRM ini sudah menyarankan tadi kan untuk menggunakan perangkat lain seperti laptop maupun HP kawannya gitu. Jadi kalau semisalnya pulang kampung nggak bawa laptop itu kan coba minjam HP orang tuanya yang pengguna Android mungkin kan atau HP kawan-kawannya gitu. Jadi nah, terkait dengan kendala pemilihan itu kan kembali lagi ke masing-masing device dari pemilih. Nah, tugas KPRM di sini hanya mensosialisasikan simulasi e-vote. Oke. Untuk ini ya Kak, tadi kan dari kami KPRM ini sudah memberikan solusi terkait dengan kendala yang akan terjadi di hari H untuk yang dalam kasus ini kan pengguna iOS ya. Jadi solusi dari kami tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya
jika memang tidak bisa menggunakan tidak ada terkendala dalam pemilihan nanti karena menggunakan apa pengguna iOS gitu kan, jadi disarankan menggunakan laptop lain gitu, perangkat elektronik lainnya gitu. Baik Kak, untuk sarannya terima kasih Kak. Namun untuk saran ini tidak bisa dilakukan Kak karena di undang-undang sendiri sudah jelas juga bahwasanya kita menggunakan elektronik voting gitu. Jadi tidak bisa menggunakan Google Form. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang tadi itu Kak, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak TIK, TIK Untan bahwasanya kalau dari 1000 device itu pasti ada 1 sampai dengan 3 atau lebih itu device yang bermasalah. Dan itu permasalahan sistem, Kak. Dari kami itu tidak bisa mengendalikan kesalahan sistem itu sendiri. Itu ada di sistemnya sendiri dan bukan KPRN yang mengolah sistem itu sendiri, bukan. Jadi itu ranah dari UPT TIK gitu, Kak. Bagaimana, Kak? Bagaimana Kak, masih ada tanggapan terkait hal ini Kak? Atau mungkin jika dari kawan-kawan yang lain, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, untuk kawan-kawan yang lain silakan ditanyakan jika masih ada yang dibingungkan di sini terkait dengan e-vote ini. Baik, silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilakan untuk jika memang ada kebingungan dengan sistem dari sosialisasi mengenai e-voting ini. Dan juga pastikan kawan-kawan untuk pantengin terus IG KPRM ya, karena nanti untuk tata cara pemilihan itu akan diupload melalui IG. Baik, saya tanyakan sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk sosialisasi
mengenai e-vote ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.